nafkahnya ataupun pakaiannya. Semua itu masuk dalam sabda Nabi SAW, layil wajiri zulmun yahillu urduhu wa uqubatuhu. Penundaan orang yang mampu adalah kezaliman. Ia halal kehormatannya dan dihukum. Nah, jadi gini, misalnya ada suami ketika ketika nikah maharnya diutang kan bisa jadi, meskipun di Indonesia orang usum kan ya, biasanya kan ada dulu baru langsung dibayarkan nikah. Biasanya gitu. Padahal dalam Islam sebenarnya boleh. Jadi mahar dihutang, bayar separuh dulu, boleh. Itu boleh dalam Islam. Meskipun di Indonesia kita orang usum gitu aja. Nah misalnya setelah itu cuman bayar separuhnya wis duwe kok randang dibayar ke nggo mahar, maka itu juga termasuk zalim. Atau kezaliman yang lain, suami seharusnya ngasih nafkah kok nggak dikasih, maka dia juga termasuk zalim. Seharusnya dikasih pakaian, nah itu kok nggak dikasih pakaian, maka juga zalim. Nah jadi istri, pasangan itu juga punya hak itu semua, kaitan dengan nafkah, kaitan dengan pakaian, bahkan juga tempat tinggal. Jadi hal-hal yang primer itu juga harus dipenuhi, karena itu kewajiban suami kan gitu. Kalau tidak, kalau dia mampu tapi tidak diberikan, maka itu zalim. Nah misalnya laki-laki, kalau zaman sekarang istilahnya mokondo, apa gue? Ini istilahnya seperti itu nih, media sosial ngono gue. Intinya agar waton maju ngono tok. Orang nafkah, orang model. Nah, sekarang ngono tok. Misalnya seperti itu. Cuman seperti itu saja, maka dia juga zalim. Seharusnya kewajiban untuk mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Itu harus ditekankan pada anak kita, kepada cucu kita semuanya. Laki-laki harus yang berpenghasilan dan dia harus memberi nafkah kepada istrinya. Bukan berarti wanita nggak boleh kerja. Ya bebas, kalaupun pengen kerja, selagi kewajibannya tetap bisa dijalankan, monggo. Tapi kalau tidak ya jangan, kan itu kewajibannya harus ditunaikan tetap. Nah, kembali lagi, laki-laki yang tidak menunaikan hak istrinya, maka dia termasuk kezaliman. Maka halal kehormatannya, maksudnya dilecehkan, dihinakan pun juga halal itu. Dan itu pun terjadi banyak kejadian memang seperti itu. Laki-laki keluarga yang bekerja, wanitanya laki-laki cuman di rumah, itu juga tentunya kehormatan atau wibawanya pasti jatuh kan gitu. Itu hukum alamnya memang seperti itu, wibawanya jatuh di mata istrinya, di mata mertuanya, di mata orang lain, bahkan bisa jadi di mata anaknya pun juga jatuh seperti itu. Karena memang kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Makanya harus ditekankan ini. Anak kita kalau laki-laki harus perhatikan ini. Meskipun kalau anak kita yang perempuan juga usaha untuk mandiri. Kalau memang bisa ya silakan, selagi kewajibannya tetap bisa ditunaikan. Jadi kehormatannya ya pantas saja dia turun tadi ya wajib. Pasti bisa terjadi seperti itu. Jangankan yang penghasilannya lebih tinggi istrinya, sing kerja sing laki-laki, sok-sok laki-laki dihinakan gitu kan. Kadang kan seperti itu di masyarakat, wis laki-laki wis mencukupi semuanya, karena mungkin keinginan istri itu masih lebih tinggi, permintaan lebih banyak, sehingga bisa jadi suami pun masih dihinakan oleh istri-istri yang seperti itu, yang tidak tahu rasa syukur tadi. Yang tidak tahu rasa syukur itu bisa jadi tetap merendahkan, meremehkan suaminya, padahal suaminya udah usaha semaksimal mungkin.
Nah, yang kerja suami tok saja itu suami bisa direndahkan, apalagi yang mendapatkan nafkah ma'isyah itu adalah istrinya, yang mendapatkan gaji istrinya, apalagi gaji istrinya lebih besar. Wadah, itu bisa jadi kewibawaannya pasti turun. Ya nek wis ngono kuwi terus piye? Ya salah, sing lanang ya salah, sing wedok ya salah. Seperti itu. Jadi bahkan guru saya dulu bilang, nyampaikan, ini kalau disampaikan kepada murid-murid perempuannya, meskipun kamu murid-muridku perempuan wis pinter agama, misalnya bojomu sesuk kok ora pinter agama, bukan berarti pintermu agama kuwi dienggo ngremehke suamimu. Nah gitu. Justru itu digunakan untuk membangun, membombong supaya suami bisa jadi suami yang bagus. Seharusnya seperti itu. Itu pun juga kaitan dengan ma'isyah. Misalnya kalau yang perempuan hasilnya lebih banyak, itu seharusnya juga digunakan untuk menghormati suaminya. Bagaimanapun, sebesar apapun gaji suami dibandingkan istrinya, sekecil apapun gaji suami dibandingkan istrinya, tetap kepala rumah tangga di dalam Islam itu adalah yang laki-laki. Selamanya seperti itu. Sehingga dalam Islam itu tidak ada dikatanya kesetaraan gender, itu selamanya tidak bisa. Jadi kan memang syariat Islam seperti itu. Meskipun dunia sekarang itu menuntut untuk kesamaan gitu, tapi tetap tidak bisa. Selanjutnya, Ibnu Mas'ud berkata, pada hari kiamat seseorang akan dipegang tangannya, lalu disuruhkan kepada khalayak ramai. Ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, siapa namanya? Dia anak si Fulan misalnya. Barang siapa mempunyai hak atasnya, hendaklah dia mengambilnya. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan, seseorang wanita mempunyai tuntutan kepada ayahnya, atau bisa jadi kepada saudara laki-lakinya atau suaminya. Bahkan dia akan menjadi gembira karenanya. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi seorang wanita itu nuntut bapaknya. Nah, maksudnya bagaimana? Bapaknya nggak ngasih pendidikan misalnya, nggak ngasih nggak mencukupi kebutuhannya misalnya, atau saudaranya tidak menjaganya misalnya, atau suaminya tidak mengasih nafkah dengan baik misalnya, seperti itu pasti akan nuntut. Bahkan kalau seperti ini wanita senang, wanita akan senang, ya wis mana nuntut semuanya. Makanya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam surat Abasa itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Begitu pula kepada bapak ibunya, lari dari bapak dan ibunya, lari dari anak dan istrinya. Kenapa kok lari dari mereka semua? Karena bisa jadi saudaranya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya itu akan nuntut dia. Jadi seperti itu keterangan dari ulama. Selain itu di ayat yang lain di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan di sana, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Di hari itu tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya, wis aruh-aruh wegah. Jadi kalau saling mendolimi itu nggak mungkin aruh-aruh lagi. Wis, meskipun kamu bojoku, meskipun kamu anakku, meskipun kamu bapakku, kalau kamu berbuat dolim kepadaku, maka aku akan nuntut itu. Nah, pasti seperti itu. Jangankan nuntut minta pahala sedikit saja, kedolimannya seberapa nanti dikasih pahalanya gitu aja, cuma sedikit. Bahkan orang kafir nanti di dalam Al-Quran juga disebutkan kalau bisa anaknya, bahkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti,
semua dimasukkan neraka nggo ganti awake dhewe. Wis ra gagas liyane. Mbak arep kuwi karyawane kabeh misalnya. Karyawannya banyak misalnya. Aku udah baik sama dirimu toh, ya wis sekarang kamu ganti masuk neraka, aku tak mlebu surga. Ngono nek iso. Tapi faktanya tetap tidak bisa. Karena semua akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Ya. Dilanjutkan, Ibnu Mas'ud melanjutkan, lalu Allah mengampuni dosa-dosa orang yang dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-haknya sekehendaknya. Tetapi dia tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Maksudnya apa? Kalau Allah itu mengampuni dosa yang atas kaitan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bisa jadi ada yang tidak kita lakukan. Yang masih kurang bisa jadi. Kalau hubungan kita dengan Allah itu bisa jadi kalau salah atau kurang atau kita tinggalkan, bisa jadi Allah akan maafkan. Tapi kalau kaitan dengan dosa seseorang dengan orang lain, Allah nggak bisa memaafkan kecuali orang tadi akan maafkan atau nuntut. Pahami sampai sini ya? Karena Allah itu maha pengampun gitu loh. Kesalahan kita dengan Allah, Allah akan maafkan. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau hubungan kita, kesalahan kita dengan orang lain, itu Allah nggak bisa memaafkan karena itu urusannya dengan orang lain. Kemudian orang itu ditegakkan di hadapan orang banyak, maksudnya diadili. Dan Allah akan merintahkan orang-orang yang mempunyai hak atas orang itu. Ambillah hak-hak kalian. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ambillah dari amal-amal baiknya, kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tuntutannya. Layawis, pahalanya kasihkan sama orang yang nuntut tadi semuanya. Jika orang itu termasuk orang yang dikasihani oleh Allah dan tersisa dari kebaikannya seberat biji jagung, misalnya seperti itu, maka Allah akan melipat gandanya hingga akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kalau dia termasuk hamba yang celaka dan tidak ada sisa amal sedikit pun, maka malaikat akan berkata, ya Allah, kebaikan orang ini sudah habis, sedangkan tuntutan terhadapnya masih banyak. Maka Allah akan menjawab, ambillah dari kejahatan mereka yang nuntut, lalu tambahkan pada kejahatannya. Lalu orang itu pun dilempar ke dalam neraka jahanam. Nah, ini pun hadis ini mirip dengan hadis yang sering kita dengar bahwa pertanyaan Nabi SAW kepada sahabat, tahukah kalian kepada orang-orang yang bangkrut itu seperti apa? Nah, kebanyakan sahabat cuma mikir orang yang kehabisan dinar, dirham, kehabisan harta, atau bangkrut, tokone kobongan, atau pilah bisnisnya bangkrut, gitu aja mikirnya. Tapi Nabi menyampaikan, sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ketika nanti di akhirat dia banyak sekali membawa ke pahala, namun semua itu akan diambili karena dia melakukan kezaliman banyak sekali pada orang-orang yang sekitarnya. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan, ditanyakan sebelum dilanjutkan? Dulu, ya. Monggo, santai aja. Dolim kan dari bahasa Arabnya. Jadi gampangnya itu membuat apa ya, sakit hati atau membuat celaka, itu termasuk mendolimi ya kan? Termasuk. Ya. Nah itu biasanya kalau keseharian itu memang kadang tidak terasa ya, karena sudah pembawaan. Dia ngomong apa tapi sebenarnya menyakitkan. Nah ini yang biasa menurut saya banyak terjadi. Nah itu kadang yang pihak satunya tersakiti tadi, istilah apa ya, dermimil, mungkin itu salah satu kayak mendoakan seperti ini tadi. Yeah. Apa itu termasuk kejadian-kejadian seperti itu? Yeah. Iya, jadi kaitan dengan omongan pun juga sama. Intinya kita harus hati-hati kaitan dengan omongan. Namun terkadang orang-orang nek ora diomongi ngono ya ora sadar. Kadang gitu loh. Kadang ora diomongi ngono ya ora sadar.
Bahkan misalnya yang sering saya sampaikan, ada sahabat melakukan kesalahan, dia makan dengan tangan kiri. Nabi mengingatkan tangan kanan, dia nggak mau, saya nggak bisa pakai tangan kanan. Diamini sama Nabi. Omongannya kan ya, jadi Nabi elek kan ya. Tapi ya kembali lagi, wong ngono kuwi nek ra ngono ya ora sadar gitu loh. Nah, dan benar karena Nabi ngaminin, akhirnya dia pun nggak bisa ngangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya karena dia melakukan itu karena kesombongan. Itu hal yang keras sekali. Kalau kita baca kok ngono Nabi ya. Kok Nabi orang ngomong rahmatan lam ya wis lah menawa bariki tobat ngono sok-sok ya ngono, tapi sok-sok Nabi ya keras. Tergantung keadaan ya. Kembali lagi namanya manusia, sosok omongan itu ya calcul biasa yang seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati. Ya, intinya kalau kita ngomong di situ menghendaki kebaikan, insya Allah sampainya juga baik. Intinya kalau dari dalam hati niatnya baik, insya Allah baik. Insya Allah akan sampai kepada hati. Tapi kalau tidak, jangan. Kalau tidak, itu biasanya akan merusak suasana. Karena yang namanya muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya muslim itu bila mana muslim lain selamat dari buruknya mulut dan tangannya. Nah, ini harus kita hati-hati. Makanya ya sering kalau seperti itu ya segera kita minta maaf. Nah gitu nih. Meskipun nanti diwasilai dengan Baridul Fitri maaf-maafan misalnya seperti itu. Ya udah bismillah, kita usaha untuk minta maaf dengan baik. Ya, insya Allah kalau kita usaha untuk memaafkan segala orang-orang sekitar kita, insya Allah mereka pun juga akan memaafkan kita dengan mudah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup, barangkali yang lain? Tanya Ustaz. Monggo silakan. Memang benar yang ditanyakan Pak Adianto tadi terkait dengan pergaulan di dalam masyarakat, terkait dengan lisan. Ya mungkin ini, mungkin ada seseorang yang mengucapkan tapi dia itu tidak sadar kalau dia itu mendolimi orang lain. Terus hari demi hari, waktu demi waktu, ini yang didolimi itu niten. Terus akhirnya kan dia itu sakit, itu yang diserang itu lisannya, nah sarafnya dari yang di sana, yang didolimi itu. Lah terus gini, lah yo maksudnya batin saja, dek dolimi aku terus saiki kaya ngono. Nah seperti itu pripun? Ya udah. Yang terjadi biarlah terjadi, ngapain kan gitu. Itu pun juga karena kesalahan dia juga kan gitu. Selain itu saya pun juga pernah, saya ketika di sekolah negeri itu kan bergabung dengan orang-orang non juga. Pertama kalau dengan orang non saya ya jaga jarak, maksudnya jaga jarak karena saya guru agama, jaga jarak. Bukan berarti saya marah atau jotak, enggak. Cuman kalaupun saya nggak butuh dia nggak butuh saya biasa saja, udah saya hello gitu aja. Nah namun ada yang non muslim itu omongannya jelek banget. Itu wis terkenal, wong-wong wis ngerti. Nek kuwi mang ngono kuwi. Pernah suatu kali dia nyentok saya, langsung tak gas sidik, berarti ra pernah wong nyentok saya. Padahal dia sudah senior. Sudah senior, anaknya itu udah nikah, jelas tua dia. Tapi karena dia omongannya mesti nyakitin hati banyak orang, karena saya udah tahu duluan waktu itu dia nyentok saya, ganti tak balik dia. Setelah itu dia nggak pernah ganggu saya. Padahal saya yang masuk situ baru saja. Ya Allah, ya. Mohon semoga saya dimaafkan oleh Allah. Tapi ya kembali lagi, harapan saya dia nggak akan ganggu saya lagi. Udah seperti itu aja. Alhamdulillah setelah itu dia, kalau dengan saya dia hati-hati. Ya karena memang harus seperti itu ya. Kita harus
Dengan siapa kita ngomong ya kita bahasnya sesuai dengan itu supaya dia juga hati-hati. Kalau kita dilembuti kita bisa lembut. Tapi kalau dengan orang sing kasar ngono aku ya iso kasar. Ya Allah ya Rahman. Ya mohon semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah setelah itu dia tidak pernah ganggu saya, tidak pernah nyentok saya lagi. Nah, alhamdulillah. Gitu saja. Karena selain itu terkadang di masyarakat kita interaksi dengan banyak orang itu ya memang namanya siji silit sijian gitu kan yang ngono kuwi. Nah kalau kita nggak mau ditindas ya sesekali kita harus tunjukkan kemampuan kita, udah selesai. Pasti dia akan tunduk saja. Nah udah selesai. Ya gitu aja. Bukan berarti kita pengen dihormati, tidak. Tapi yang penting kita tidak saling ganggu gitu aja. Cukup nih. Ya karena sok-sok ae dhewe jane ora ndongake elek. Ndongake ning omongnya baru lemah teles ngono tok jane. Wis kowe arep berbuat baik kepada aku lemah teles yo penak to. Berbuat elek lemah teles wis selesai. Sing bales Gusti Allah. Kan aku ora ndongake elek tadi. Allah yang balas dewi ya Allah ya Rahman. Ya kita juga harus hati-hati ya. Ya Allah. Cukup barangkali yang lain. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak mirip cuma sedikit berbeda. Bagaimana orang-orang seperti tadi ada yang mempunyai sifat-sifat. Mereka sebetulnya yang dolim, tetapi merasa dindolimi. Nah ini hukumnya apa? Ini karena ada orang-orang yang sifatnya seperti tadi, yang mungkin Ustaz saya katakan tadi orang yang seperti itu, tapi mereka merasa benar malah merasa dindolimi. Nah ini bagaimana hukumnya orang yang demikian enggak? Ya, kembali lagi wis. Jawabnya gampang, lemah teles ngono wae wis. Engko Allah sing ngandani dhewe. Ngono, nek saya seperti itu kok. Kita enggak usah mikir urusan orang lain. Maksudnya apa? Ya kalau kita semua serahkan pada Allah, Allah sing bales. Itu insya Allah Allah yang akan ngasih tahu kok. Bahkan kita pun bisa jadi banyak melakukan kesalahan, tapi bariku ya sadar bariku. Sadar itu pun biasanya ya karena Allah ngasih peringatan kepada diri kita. Seperti itu. Ya bisa jadi Allah pun juga akan ngasih peringatan buat dia sesuai dengan kehendak Allah. Udah seperti itu aja. Udah kita ngapain harus mikir orang yang nggak penting. Kita selesaikan urusan kita, urusan orang lain ya urusanmu dewe. Kamu mau merasa benar kayak mau merasa hebat kayak itu urusanmu. Yang penting kita jalankan tugas kita selesai. Itu aja. Kalau saya nggak usah mikir urusan orang kok. Insya Allah bila mana kita selesaikan tugas kita, nggak banyak ngurusi orang lain, hidup kita insya Allah akan lebih tenang. Daripada sak kantor kudu di ngerteni kabeh. Wonge bar ngopo kudu ngerti, bar ngopo kudu ngerti. Nek orang ngerti takon, ngapain sih? Nggak penting gitu loh. Kepo banget kaya orang yang kerjaan wae, padahal kerjaan numpuk kan gitu kan. Itu hal yang nggak penting. Bahkan kaitan dengan orang-orang itu, kalau aku rati ceritanya aku jadi orang ngerti. Dan aku nggak pernah tanya, subhanallah. Ya saya usaha untuk nggak tanya. Kecuali kalau sering-sering terus saya tanya tabayun misalnya, itu sesekali. Tapi kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak akan pengen tahu. Ya Allah, apain gitu loh. Nah, orang lain itu akan diuji dengan masing-masing, akan diberi kelebihan masing-masing, selesai. Nah, udah gitu aja. Nggak perlu kita kok merasa hebat dibandingkan orang lain. Mungkin dikaitan dengan itu jenengan hebat, tapi dikaitan yang lain jenengan lemah. Nah gitu loh. Udah mikirnya gitu aja.
selamanya. Ora mungkin kalau menungso sempurna kan ora mungkin. Nah, udah gitu aja. Mungkin sebatas kepada mereka mungkin bisa begitu. Kalau terus mereka karena merasa didolimi tadi terus menyampaikan lebih sekarang ada WhatsApp dan sebagainya, bikin gosip dan sebagainya atau isu-isu gimana itu? Kalau seperti itu, kok saya ora perlu diwaca, ngapain? Ora penting no. Dia bikin grup sendiri ya urusanmu. Nah, kan gitu kan. Karena ngomong ngono kuwi nek biasa gosip itu mesti bikin grup sendiri. Udah gitu itu pun ya se-circle, maksudnya se-circle sekelompok mereka. Podo-podo sing biasa gosip. Nek kaya aku wegah ngono kuwi grup-grup itu. Ngapain kan gitu. Kalau saya seperti itu nggak penting. Nggak ada untungnya kan gitu. Nah, kalau saya usahakan waktu saya habiskan untuk hal yang positif. Insya Allah hal yang seperti itu nyingkir dewi. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena jelas pernah saya sampaikan juga, sering saya sampaikan, kalau kita tidak habiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif, pasti akan kita habiskan untuk hal yang negatif. Besok baik. Makanya kita harus sibuk dengan hal yang positif. Sehingga sosok ini wis telat sih, wah Arab balas ya males kan ngono to. Wis baca telat. Selain itu ya udah, kalau saya mikir udahlah, ngapain, nggak penting. Kalaupun saya komentar ya nggak akan mengubah apa-apa misalnya. Kan gitu aja, selesai. Cukup, barangkali yang lain. Nah ini kalau pengalaman saya dulu hidup di tempat yang tetangga itu bisa dikatakan jauh. Jadi kan sampai mencari teman aja harus. Nah begitu masuk di perumahan yang sedemikian real estate ini, itu memang rawan untuk kepo, ingin tahu. Tapi juga ada positifnya, karena bersebelahan itu ngomong apa aja mungkin dengar. Kalau ini yang positif, minta dibantu karena. Tapi kalau yang tidak ingin dibantu lah ini yang tipis sekali. Nah kadang jatuhnya ke kepo. Nah akhirnya baru keluar ada apa gitu ngomong sudah ini berjalan. Ini mungkin bahasa dolim tadi itu di sini akhirnya lurak tenan to kualat atau bahasanya keweleh gitu. Nah ini yang kalau saya memperhatikan di semua perumahan yang berdekatan itu kok condong ke itu zolim yang tidak sadar tadi apa yang Pak Zakir tadi, jadi tidak terasa. Mungkin itu pengalaman saya Ustaz. Ya, saya pun juga sama. Kalau di kota itu kan ya memang ada kepo tapi nggak sehebat itu. Nek di desa di kampung ya Allah ya Rahman. Makanya saya dimasukkan di grup RT di kampung. Saya nggak mau saya nggak mau masuk di grup kampung. Kenapa ya Allah semuanya isinya nggak penting gini. Saya cuma tanya, yang penting saya punya kenalan tetangga dekat saya, dia juga jamaah masjid, dan dia sebagai dia pentolan ning RT kan, sebagai apa mbuh bendahara mbuh apa lah, intinya ya wong duran. Sehingga saya cuma tanya, enek pembahasan apa sing ngono tok. Nek ora penting, nek ora enggak ada yang penting, dia enggak akan menyampaikan sesuatu. Udah. Jadi wis enek saringane. Jadi udah seperti itu aja. Sehingga kalau yang masuk di grup RT itu cuma istri saya. Kalau saya nggak masuk. Kenapa ini grup saya udah terlalu banyak, mas istri aja. Bahkan nanti istri pun juga ngomong. Istri pun juga akan cerita gini lah menukir rasa dikomentari wis tak kenal wae rampung dewe. Nek wong kaya aneh. Sing cerita mereka, aku ora butuh komentar, udah selesai. Ya Allah. Ya sekedar tahu saya saja kalau saya.
Ya seperti itulah, bahkan sampai RT harus ganti. Ayo, saya baru masuk sana, terus langsung diojo-ojo. Ayo ganti RT ngono. Pas pilihan RT, milih sing iki, yo ya pilih. Ya baru RT ini wis ganti, kan ya RT lama, RT baru biasa. Nah, kalau seperti itu udahlah. Ya selamanya pasti akan ada cekcok seperti itu. Ya Allah alam bisa. Bahkan kemarin pernah saya sampaikan pas ribut ning RT, ribut ning RW, satu RW pas kaitan dengan korban. Kemarin sudah saya ceritakan di sini belum? Sepertinya belum. Udah ya? Belum. Jadi setelah korban itu ada pembubaran panitia di RW sana. Saya disuruh ngisi. Saya ya diundang, cuman aku orang ngerti nih toh ngisi dulu ya. Ya tak tinggal, aku harap tekor atau telat ngono. Aku ndak nek biasa nih ngisi ning awal aku wegang. Saya datang rada telat karena saya nggak dibilangi suruh ngasih nasihat. Lebar gue wis arep mulai, saya masih disiripet dari teman saya daerah situ, ditelepon. Jenengan ngisi loh. Oh ya Allah ya, saya usahakan datang tapi rada telat ya. Telat setengah jam. Undangan setengah 8, saya datang jam 8. Nah karena saya nggak dibilangi mau suruh ngisi kan gitu. Ya udah. Nah, setelah itu musyawarah kan udah jalan dulu. Setelah itu saya tahu masalah-masalah orang-orang itu kaitan dengan namanya kurban itu biasanya ada makanan, ada snack dan seterusnya. Itu ada pro kontra nih ngono gue. Intinya RT ini bikin listening group. Aku tulis namanya sak tundun gedang godok. Nah, aku apa ini biasa toh? Mas, dan seterusnya. Enteng ngono gue. RT siji, RT loro ngono. RT telu wegah ngono kuwi. Intinya Pak RT ne aja ngono kuwi. Wes, pokoke wis nek wis ngono kuwi kan mesti perang, omongane elek kabeh. Sing kene pengene ndang ayo kowe apa ngono, sing kono ya sing ikhlas wae kowe pengen bantu ya bantu wae kan ngono ta. Ya Allah ya Rahman. Nah, karena ya sebenarnya sing menampakkan sedekah itu ya boleh-boleh saja. Sing nyembunyikan sedekah ya silahkan. Sing penting ikhlas kabeh. Tak ngono gitu ya. Nah, sing penting ikhlas jenengan tok tulis ngono ra ikhlas yang ngapain? Jenengan sembunyi-sembunyi tapi tok tampak-tampake pas ngekene walah. Ngono ya padha wae enggak dapat apa-apa kan ngono. Ya namanya orang desa wah konter-konteran kono wis nek iso ngene wah ruwet saya baru datang wis ruwet banget. Ya udah setelah itu intinya gini, mau sedekah sembunyi atau terang-terangan yang penting ikhlas. Ya yang harus diperhatikan di kampung gini ini adalah lisan. Wis tak omongin. Justru saya dikasih waktunya di bagian akhir jam 9 itu baru saya suruh ngisi kajian. 7 menit gitu, waktu itu sampai 10 menit atau lebih. Wong-wong itu udah biarin. Setelah itu bahkan saya bilang saya memang nggak begitu banyak urusan kampung kok terlibat ya, kecuali nih sing saya bisa ikut kerja bakti atau apa mungkin saya ikut, tapi nih pas nabrak waktu kajian aku ya izin kan gitu ya. Allah alam bisawab. Intinya saya juga minta maaf sebagai warga sok-sok ya teko. Selain itu saya juga menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu disampaikan, karena memang bagaimanapun setan itu akan selalu bikin cekcok di antara kita, selamanya seperti itu. Kita jadi baik ya tetap diomong, jadi bahan pembicaraan. Apa meneh dadi elek, itu tadi pembicaraan. Ya kaitan dengan sedekah tadi, itu pun juga di dalam surat At-Taubah disebutkan orang munafik memang kerjaane ngono kuwi. Maksudnya kerjaane ngono kuwi piye? Ngene lho. Pernah suatu kali sahabat Nabi SAW itu memerintahkan untuk sedekah. Ya wis bar kuwi Abu Bakar sedekah 100% hartanya.
Jadi kabeh barang sing omah duwite kabeh sedekahke 100%. Nek Umar berapa persen? 50%. 50% hartanya semua disedekahkan. Saya sampaikan di situ. Tapi juga ada orang sahabat-sahabat yang nggak mampu sedekah kursi. Lah nek orang munafik yo bareng pokoke sedekah oke, arep sedekah sithik dikomentari kabeh karo munafik kuwi. Sedekah wah ben ketok yes ben wah kan dianggap dermawan. Wah, wis sedekah akeh gila, oke? Sedekah sithik infak 2.000. Sanggo parkir tok ngono. Apa meneh 1.000 nggo nguyuh ora cukup. Ya Allah. Pokoknya orang munafik kan seperti itu. Kelakuannya memang seperti itu. Dan ini tentunya jangan menjadi jangan terjadi pada diri kita. Kita harus hati-hati. Kalau memang mereka ada berbuat baik, kalau bisa kita usaha untuk berbuat baik yang sama, bahkan kalau bisa lebih. Jangan malah nyari kesalahannya. Jangan nyari yang menyebabkan seseorang ngelukru untuk beribadah. Kita justru harus berlomba. Nah, terang-terangan, saya ngasih contoh juga. Kalau terang-terangan sedekah itu harapannya ya general gadok antara siji karo sijine. Siji ngoteh lah apa kan ngono. Atau sak tundun iki pas panen kono ya pas panen, nggawa rong tundun lah rantek ngono. Atau yang dan seterusnya gitu. Ya. Jadi intinya ya hidup di masyarakat memang seperti itu. Selamanya seperti itu. Meskipun di dalam Islam itu kita boleh beruzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri, menjauh dari masyarakat. Menjauh dari masyarakat, nggawa kambing, kita menggembala, bercocok tanam sehingga kita nggak butuh dengan masyarakat. Itu memang boleh di dalam Islam. Tapi yang akan lebih baik ketika kita mengumpuli mereka, kumpul dengan mereka, namun kita bisa ngasih warna kepada mereka jadi orang-orang baik. Maksudnya piye? Jenenge urip ning kampung yang ngono kuwi. Urip ning masyarakat ya pasti seperti itu. Tinggal kita ngasih warna yang baik. Kalau memang tidak baik kita nggak usah ikut. Nah gitu aja. Selesai insya Allah. Kalau memang baik ya kita lanjutkan. Cukup? Uzlah itu ya boleh, tapi akan lebih baik ketika kita kumpul dengan masyarakat dan kita sabar akan semua ujian itu tadi. Jadi jenenge menungso ya harus tebel kupinge ngono kuwi. Ya harus tebel kupinge, ora ngono ya. Ya betul kita sendiri ya nggak mungkin hidup layak, padahal kita tetap butuh manusia yang lain kan gitu. Kalaupun kita hidup dengan orang lain pasti ya harus nemoni sing elek-elek mau selamanya seperti itu. Makanya kita harus ya tetap usaha bareng, tapi kita usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Makanya hadisnya jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Lah nek ade menyendiri ora sido khairun nas kan ngono. Bisa dipahami sampai sini, guys? Cukup? Komentator nih, karena komentar orang ngomong-ngomong tapi kan juga kita akan dapati orang-orang seperti itu, guys. Di kampung ekor komentar, weh. Nah itu sifatnya orang munafik itu seperti itu. Wong ora ngomong apa tapi komentar kabeh, wis. Enak wong apik ya dikomentari, wong elek ya dikomentari. Tapi wong ora ngapa-ngapa gor lingguh komentar. Ya Allah. Wadan ya. Ayo. Iya, orangnya ya gor itu toh asine. Makanya kita juga jangan menjadi orang seperti itu. Terus kenapa kok harus ada orang seperti itu? Kena AWD bisa ngambil pelajaran, kena AWD ora kaya ngono. Wis ngono wae nah aku. Jadi sampai saya bilang kepada istri saya, kok ndadekne wong koyo ngene iki ya.
ning ndi wis terkenal kok men wong iki ngono-ngono ki ya kok ndadekne wong koyo ngene lah ya ben kowe aja kaya ngono tak ngono kowe. Ya selamanya seperti itu, pasti akan ada orang-orang suloyo ngono ki ada. Makanya dalam Quran kan lakonnya kan banyak kan gitu, musuhnya ya banyak, semua disebutkan untuk apa? Supaya kita tidak niru kalau memang itu jelek. Kalau itu baik itu supaya kita tiru, udah selesai. Nanti kita di masyarakat pun juga sama, kita akan bisa melihat. Nah, lebih-lebih kalau seperti saya kan nggak banyak komentar. Kalaupun bermasyarakat ya secukupnya, diajak ngomong yang bisa ngomong, tapi nek ora ya wis ngono wae. Kan gitu. Kan ada orang-orang yang kudung ini, nah, akhirnya yang buka cacatnya lalu disampaikan pada orang lain sampai terjadi namimah misalnya, adu domba, naudzubillah. Itu kan pasti ada orang-orang seperti itu. Ya tinggal kita ambil baiknya saja. Ya harapannya kita akan tambah baik nanti di akhir hayat kita dalam keadaan baik. Udah seperti itu aja. Cukup. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.